Matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiri. Dan mereka mencegah saya untuk berdakwah, maka saya tidak akan berhenti. Itu komitmen. Kok setia, apalagi ya, komitmen, setia dengan dakwahnya, setia dengan janjinya, setia dengan janji. Kalau udah janji ditepati. Kalau udah janji, kalau berbicara benar. Ala khuluqin azim, sehingga semuanya ini ada basyariah, ismah, siddiq, fatonah, amanah, tabligh, iltizam, membuat beliau ala khuluqin azim, berada pada akhlak yang luar biasa, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia, yaitu akhlakul Quran. Saya kasihan banget nggak bisa melihat ya. Dicoba pakai itu lagi, Cek. Pakai ini lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau nggak lihat juga nggak seru ya. Kayaknya kayak dibohongin begitu ya. Oh, nggak segitunya. Dibalik lagi, Ustaz. Masanya bisa? Oh, nggak bisa dibalik. Iya kan, ini ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan goyang. Ala khuluqin. Nah, saya ulang yang ini ya. Pertama sifatur rasul, sifat rasul. Dulu sifatur rasul. Ini apa namanya ini? Rosem ya, rosem. Sifatur rasul, sifat rasul. Pertama apa? Basyariah. Kemudian isma. Kemudian asidku ya. Pinter ibu bacanya. Ketiga, selanjutnya fatonah. Terus amanah. Terus tabligh. Terus iltizam. Sifat manusiawi, sifatnya biasa manusia. Yang kedua ismah, itu terjaga, maksum. Kalau bahasa yang biasa kita kenal maksum, terjaga itu ada tiga: terjaga dari penyimpangan risalah, terjaga dari dosa, dan terjaga dari terbunuh. Jadi Nabi tidak akan terbunuh. Kemudian sidku. Sidku itu siddiq. Rasul terkenal dengan siddiq, yaitu orang yang terpercaya. Kemudian fatonah, cerdas. Nggak akan menjadi nabi kalau tidak cerdas, karena dia memimpin umat. Amanah, udah lihat tadi ya. Amanah, tadi amanah menyampaikan. Tabligh, amanah kok menyampaikan. Amanah ya percaya. Tabligh menyampaikan. Iltizam komitmen ya. Komitmen sama konsisten sama ya. Komitmen konsisten sama. Nah, ala khuluqin azim, sehingga Rasul memiliki akhlak yang agung, Wa innaka ala khuluqin azim. Surat Naon ayat berapa? Bu. Oke, kemudian ini adalah akhlak Al-Qur'an, ya, akhlak Al-Qur'an. Suatu ketika Bunda Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, ya. Kana khuluquhul Qur'an. Kata Bunda Aisyah, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau bahasa ulama itu, kalau mau lihat Al-Qur'an berjalan, lihat. Kalau sekarang kan ada ATM berjalan, uangnya nggak habis-habis. Minjem duit ada, ngasih ilmu ada, itu ATM berjalan. Jadi Al-Quran berjalan adalah
Rasulullah SAW. Zaman dulu ATM berjalan itu Abdurrahman bin Auf. Kenal Bu? Abdurrahman bin Auf itu mengalahkan kekayaan orang zaman sekarang. Berapa kekayaannya? 72.000 triliun. Berapa? 72.000 triliun. Kurang ningali 1 triliun ya. Ini 72.000 triliun. Nah, kemudian menjadi uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun itu suri tauladan hasanah ya. Jadi bukan hanya suri tauladan tapi juga suri tauladan yang baik. Al-Bashariyah, yaitu kalangan manusia. Nabi itu adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku, kata Nabi, ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, seperti kita, yang diwahyukan kepadaku. Nah, bedanya kita nggak dapat wahyu, Nabi dapat wahyu. Bahwa sesungguhnya Allah Tuhan kamu, ya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Sesuai dengan salah satu hikmah diutusnya Nabi sebagai model pelaksanaan agama pada seluruh sisinya. Kalau Nabi bukan manusia, kira-kira bisa diikutin nggak Bu? Nggak bisa, kumaha. Nanti kita punya alasan. Lah, gimana mau ngikutin orang nabinya bukan manusia? Ibu misalnya contoh bisa ngikutin malaikat Jibril nggak? Ngikutin malaikat maut? Nah, ya kan? Malaikat Israel bisa ngikutin nggak? Nggak bisa, karena bukan manusia, nggak bisa. Makanya mereka itu, malaikat-malaikat itu bukan suri tauladan bagi kita. Yang jadi suri tauladan buat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Karena bisa diikuti, yang namanya teladan itu bisa diikuti. Beliau makan pakai tangan kanan, kita makan pakai tangan kanan. Ya. Beliau kalau makan duduk, kita makannya juga berdiri. Gitu. Ada bedanya kita sama beliau Bu. Ya. Beliau sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya kan? Beliau sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Iya. Kenapa Bu? Apa itu mindo? Hah? Oh nambah. Makannya sih sedikit ya. Menjadi salah satu yang dipermasalahkan orang kafir. Ya. Kalau bukan manusia pasti dipermasalahkan, pasti dikomplain. Ini aja masih dikomplain. Kullau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazalna alaihim minas sama'i malakar rasulullah. Katakanlah kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi Nabi juga bisa bersedih. Ya, Nabi juga sedih. Sehingga waktu itu ketika paman dan istrinya meninggal, ada namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Namun beliau bersabar. Nabi juga bahagia dan senang, ya kayak kita. Namun tidak berlebih-lebihan dalam menampakkannya. Ya. Senang ya senang, tapi ya biasa aja senangnya, nggak berlebih-lebihan, nggak lebay kalau bahasa kitanya ya, nggak lebay. Nabi juga makan sebagaimana kita makan, tapi makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit. Nabi juga minum sebagaimana kita. Nabi juga tidur sebagaimana kita. Tapi tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit. Katanya menjadi tawa dan ya. Nabi juga mengunjungi pasar-pasar, mengunjungi pasar-pasar. Nabi juga memiliki anak sebagaimana kita. Bedanya kalau Nabi sayang banget sama anaknya.
Ada nggak dalam sirah, dalam sejarah? Nah, kita lagi belajar sirah. Nabi mukul anaknya. Bu, nggak ada. Kita? Kita? Kalau saya sih enggak, ya alhamdulillah. Saya enggak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi juga beristri, demikian juga seterusnya. Dalam tiap jejak Nabi yang beliau lakukan dan kehidupan sehari-hari menjadi teladan bagi kita. Makanya an-nikahu sunnati. Faman rohiba an sunnati falaisa. Ayat apa hadisnya panjang, cuman rata-rata dipotong segitu. Ya. Jadi kisahnya itu panjang. Mau diceritain sekarang apa ntar aja? Sekarang. Nah, jadi ada 3 orang datang, ya, kepada Nabi, tapi Nabi lagi nggak ada. Nah, ketemu Bunda Aisyah, nanya tentang ibadahnya Nabi, diceritain. Wow, kita nggak ada apa-apanya ya. Tadi Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit kan. Nah, diceritain, akhirnya yang satu bilang, wah kita nggak ada apa-apa sama Nabi. Udah, akhirnya yang satu bilang, kalau gitu saya mau sholat terus, nggak berhenti-berhenti. Yang satu, saya mau puasa terus. Ini saking nggak mau berhenti-berhentinya gitu kan. Yang satu, saya mau ibadah terus, nggak nikah. Kemudian mereka pulang, pas pulang berpapasan sama Nabi. Nah, Bunda Aisyah cerita sama Nabi, dipanggil lagi tuh orang bertiga, ya kan, dipanggil lagi orang bertiga. Sini bentar kata Nabi. Kok kalau bahasa kitanya gitu aja ya. Ya. Tapi bukan ngarang-ngarang hadis ini ya. Ini fima makna ya, bukan ngarang-ngarang. Sini kata Nabi. Antum kultum kada wa kada kata Nabi. Apakah kalian yang mengatakan begini begini begini? Maksudnya yang satu pengen sholat terus. Yang satu pengen puasa terus. Yang satu pengen ibadah terus, nggak nikah. Nah, kata Nabi, iya betul kata mereka. Ya. Nah, kata Nabi, saya itu sholat, tapi saya juga istirahat. Saya puasa, saya juga buka. Saya ibadah, saya juga nikah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat hadis tadi, faman an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Gitu. Jadi panjang habisnya, cuman mungkin karena lupa atau nggak ingat atau ini, jadi potong segitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi intinya bukan nikahnya doang, sholat, istirahat, puasa, buka, ibadah, beristri juga, ya, dan segala macam. Ada juga kan nikah sunnah Nabi, akhirnya nikah lagi, nikahnya doang yang sunnah. Yang lain juga sunnah yang perlu kita lakukan. Yang diingat nikahnya Kadang-kadang gitu, ente kadang-kadang gitu kan. Nah baik. Jadi kadang-kadang orang ngambil ujungnya doang, ya. Itu kan ujungnya doang kan tadi ya, nikahu sunnati. Sehingga orang yang ingat adalah nikah sunnah, padahal hadisnya panjang, Jadi bukan nikahnya doang ya sunnah. Yang diingat yang terakhir. Yang terakhir doang. Sudah coba Nabi perang, ikut perang kagak? Giliran ikut perang malah hebat. Takut. Nabi sering infak, rajin infak enggak? Kan. Terus beristri tadi ya. Dalam tiap jejak Nabi Muhammad SAW beliau lakukan dan kehidupan sehari-hari menjadi teladan bagi kita. Andaikan yang diutus bukanlah seorang manusia, tapi malaikat, selamanya tidak akan mampu mengikutinya. Ya, kita tidak akan mengikutinya. Bukankah malaikat tidak makan, minum, beristri? Ya malaikat nggak makan, nggak minum, juga nggak beristri. Yang diteh. Gimana coba? Nah kemudian ismah. Nah tadi ismah itu terpelihara. Sebilangnya tadi apa? Terjaga. Kedua ya, terpelihara, terjaga. Ya. Eta keneh. Terpelihara dari dosa. Adanya ismah bahwa Nabi SAW terpelihara dari dosa. Jangan lagi. Sabar.
Bahkan sejak remaja Nabi SAW terpelihara dari perbuatan dosa. Mau cerita lagi nggak? Tapi habis waktunya nih. Nggak apa-apa ya, nanti di ini aja. Jadi suatu ketika Nabi penasaran, namanya manusia. Tapi waktu itu belum jadi Nabi ya. Ada suara musik, begitulah kalau zaman sekarang namanya. Ada suara-suara musik di tenda-tenda orang kafir Quraisy waktu itu. Jadi lagi ada pesta. Nabi penasaran, Nabi pengen ke sana. Belum nyampe Nabi ngantuk. Ketiduran. Sampai pagi. Belum jadi Nabi ya, Ngantuk ketiduran. Nah, sudah itu makin penasaran dia. Ya, beliau makin penasaran, kemudian malam besokannya ada lagi. Disamperin, belum nyampe, ketiduran lagi. Sampai 3 kali ketiduran terus, akhirnya dia sejak itu nggak mau lagi ngedengerin yang nggak tertarik gitu, nggak tertarik. Kayak ibu ditawarin ke naik klub, mau nggak bu? Nggak mau nggak? Saya pernah nanya masalahnya nih ibu-ibu, tapi ini ibu-ibu, saya nanya, bu, Nabi itu kan maksum ya, dosa-dosanya beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita kayak gitu gimana? Apa jawabannya? Naik clubbing, Ustaz. You know clubbing? Nah, pergi ke klub malam. Seleranya beda. Nabi nggak mau. Tertarik aja enggak. Tertarik aja enggak. Ya beda seleranya ya. Kayak ya beda seleranya. Oke. Jikapun terlihat kasat mata berbuat salah, misalnya kasat matanya berbuat salah, maka ada hikmah besar dibaliknya dengan pelurusan. Misalnya Nabi pernah lupa sholat, maksudnya berapa rakaat, ya kan? Udah rakaat berapa? Ya Nabi tadi kita sholatnya 3. Kok sholat isya 3 sih gitu kata sahabat. Oh lupa. Akhirnya Nabi sujud. Nah itu. Jadi kalaupun ada yang lupa, ada hikmah untuk untuk agama gitu. Nabi lupa, berarti kalau lupa ada sujud. Atau kalau imam lupa makmumnya bilang subhanallah. Nah itu kan ada hikmah gitu kan, seperti itu. Maka ada hikmah besar dibaliknya dengan pelurusannya. Misalnya dengan turunnya ayat karenanya yang tertahan di langit dunia sebelum kejadiannya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi waktu itu kisahnya ada madu manis. Udah seuzon aja sama dengan kata-kata madu ya. Madu yang manis itu halal apa haram? Halal, ya kan? Nah itu kisahnya pernah seperti itu, gitu kan? Akhirnya karena dalam tanda kutip pasea, ya ada ini, akhirnya Nabi nggak mau lagi makan madu, akhirnya ditegur sama Allah. Jadi kalau itu begitu ya, Nabi itu selalu. Contoh lagi abasa wa tawalla. Nabi waktu itu sedang menemui para pembesar, ya kan? Kenapa ini temui para pembesar? Kalau dapat kepalanya yang lain dapat kan? Kepala suku masuk Islam semuanya ikut. Nah, Nabi lagi merayu kepala suku. Tiba-tiba ada Abdullah bin Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang tunanetra, nanya sama Nabi. Nabi dalam tanda kutip lagi fokus sama kepala suku ini. Jadi ini seakan-akan dicuekin. Padahal akhirnya pundunglah ini yang buta ini pundung. Akhirnya Allah menurunkan ayat abasa
bersaudara. Jangan begitu, belum tentu orang pembesar itu mau masuk. Nah, ini ada orang yang mau nanya, ya begitulah kurang lebih kisahnya ya. Penelusuran tersebut menunjukkan adanya penjagaan Nabi. Penjagaan Nabi. Kemudian asyidku, artinya benar, jujur, dan teman-temannya. Beliau tidak pernah berdusta walau saat bercanda. Ya, nggak pernah berdusta walaupun bercanda. Nah, sekarang mohon maaf, ada orang yang suka bohong dalam rangka bercanda. Nggak, walaupun bercanda nggak boleh bohong. Bahkan sejak sebelum bi'tsah, sebelum dibangkitkan. Bi'tsah itu dibangkitkan atau diutus menjadi nabi. Jadi sebelum jadi nabi kan manusia biasa tuh. Nah, sebelum jadi nabi, nabi juga nggak pernah bohong gitu. Karena itu nabi mendapat gelar naon? Al-Amin. Dapat gelar Al-Amin. Itu saking jujurnya, nggak pernah berdusta. Bahkan sejak sebelum kita, sehingga dikenal sebagai Shadiqul Amin. Shadiqul Amin. Setelah beliau dewasa, SAW. Disebutkan dalam Quran surat 39 ayat 33. Walladzi jaa bis-sidqi. Rasul, ya. Wasaddaqa bihi, dan para sahabat. Mau kita lihat nggak ayatnya ini? Ayat 33, ayat 3, surat 39 ayat 3. Ya. Naon tuh? Berapa tadi? 39. Enak ya Bu ya. Ayatnya? 33. 3. Nonton. Itu tadi udah di ini. Ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Nabi datang dengan kebenaran dan dibenarkan. Nabi itu datang dengan kebenaran. Ya, Nabi itu datang dengan kebenaran, kemudian dibenarkan oleh para sahabat. Ulaika humul muttaqun, mereka itu semuanya bertakwa. Nabinya bertakwa dan para sahabat yang membenarkannya juga bertakwa. Jadi kalau ada datang kebenaran ke kita, kita harus membenarkan, menerima kebenaran tersebut. Lanjut ya. Quraisy pun mengakui saat dakwah di Bukit Sofa, ya. Ditanya waktu itu, dikumpulin orang-orang Quraisy, kalau saya akan kabarkan kepada kalian besok ada pasukan yang akan menyerang kalian percaya nggak? Percaya. Itu dites dulu, mereka percaya gitu. Nabi bahkan tidak pernah berdusta pada kegiatan mata-mata. Walaupun ini lagi mata-mata, Nabi nggak berdusta. Nabi bahkan tidak berdusta dalam terlingan mata. Matanya aja nggak berdusta. Ya, kadang-kadang orang maaf nggak ngelihat tapi ngelirik. Ya kan? Nggak ngelihat tapi ngelirik. Bahkan diakui oleh orang yang memusuhinya. Kemudian apa? Fatonah. Cerdas. Seluruh nabi dan rasul memiliki sifat. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, nggak mungkin jadi nabi kalau nggak. Kecerdasan nabi terlihat pada banyak peristiwa, seperti pengembalian Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Udah tahu kisahnya ya? Nggak perlu saya ulang ya. Nabi ngumpulin kepala suku, kemudian mereka masing-masing megang ujung kain. Nah, kemudian itu jadi semua merasa dihargai. Gitu. Nah, cerdas tuh. Memulai dakwah di Mekah dengan sirriyah, dengan sembunyi. Membuka peluang bagi sahabat hijrah ke Habsyah, ya. Pengaturan strategi Nabi saat hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib yang masih kecil disuruh tidur di tempat Nabi, ya kan? Kemudian Nabi keluar sama Abu Bakar. Itu kan strategi jadinya. Pas dikepung, Nabi udah enggak ada. Keren, insyaallah. Kepiawaian Nabi melihat kemampuan orang dan penuh menugaskannya sesuai dengan kafaahnya, kan? Nabi bahkan tidak berdusta dalam terlingan mata. Matanya aja nggak berdusta. Kemudian Nabi keluar sama Abu Bakar. Itu kan strategi jadinya. Pas dikepung, Nabi udah enggak ada. Keren, insyaallah. Kepiawaian Nabi melihat kemampuan orang dan menugaskannya sesuai dengan kafaahnya, kan?
Kemampuan Nabi memimpin para sahabat yang terkenal cerdas. Ya, sahabat itu terkenal cerdas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain itu sahabat-sahabat yang cerdas. Kalau pemimpinnya nggak cerdas, kumaha coba. Ya kan? Amanah. Amanah. Nabi dikenal sebagai Al-Amin sejak sebelum kebangkitan, sebelum beliau diutus. Ya. Sebelum menikah, saat berdagang ke Syam, Bunda Khadijah sampai berani membayar Nabi 2 kali lipat. Mau bu? 2 kali lipat, saking amanahnya. Ya. Quraisy tetap menitipkan barang berharga kepada Nabi walaupun mereka mengingkari beliau. Bayangin, mereka nggak percaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi untuk urusan muamalah, mereka masih percaya. Urusan dagang, jual beli, urusan nitip barang ke Nabi, itu mereka masih percaya walaupun nggak ikut agamanya. Heraklius pun bersaksi bahwa amanah ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu hal tersebut telah tertanam pula pada diri beliau SAW. Beliau melaksanakan seluruh amanah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bu, kalau dari hal yang kecil aja kita nggak bisa amanah, hal kecil aja nggak bisa jujur, apalagi hal besar. Mohon maaf, orang yang korupsi triliunan itu, kira-kira dia pernah korupsi yang kecil-kecil nggak? Nggak ujuk-ujuk kan? Maling telur, misalnya maling telur, lolos. Ayam. Besok maling lolos lagi, maling kambing, lolos lagi. Gajah. Hah? Tabligh artinya menyampaikan. Salah satu tugas utama Nabi dan Rasul adalah tabligh. Nabi SAW azan ya? Sampai ini aja ya. Salah satu tugas utama Nabi dan Rasul adalah menyampaikan. Gimana menjadi Nabi kalau tidak menyampaikan? Yum. Ada perintah dari Allah? Yum. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Beri peringatan. Nabi selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun konsekuensinya berat. Nabi selalu memanfaatkan peluang dakwah dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah, menyampaikan pesan dakwah. Contoh saat musim haji, ya kan? Beliau ketemu banyak jamaah dan itu kesempatan untuk menyebarkan agama. Nabi menyampaikan seluruh ayat yang diturunkan Allah walaupun berisikan teguran kepada beliau. Coba, ya kan? Abasa wa tawalla, ya kan? Itu kan teguran kepada beliau. Lah, tetap aja disampaikan gitu loh. Nggak ada yang diumpetin, oh ini malu kalau disampaikan gitu kan? Atau ngambek malu. Ya kan? Wah malu saya nih kalau ini disampaikan. Enggak, semuanya. Jadi dari mulai, kalau sekarang dari mulai Al-Fatihah, Bismillah di Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua disampaikan oleh Nabi. Nggak ada satupun yang disembunyikan, nggak ada satupun kalau orang-orang yang Yahudi Nasrani itu banyak dirubah. Ya, sekarang itu Taurat, Injil itu banyak dirubah. Nabi nggak satupun. Baik, sebentar ini ya Bu ya. Saya copy dari sini Al-Iltizam. Tinggal satu lagi. Enggak masalah. Habis ya? Siap. Baik. Iltizam, komitmen yang sempurna. Iltizam dalam penghambaan. Jadi komitmen. Tadi kita udah bahas komitmen ya. Komitmen yang sempurna. Ya. Iltizam dalam penghambaan. Jadi komitmen dalam menghambakan diri. Jadi hanya menghambakan diri pada Allah. Ibadah, dakwah dan jihad itu komitmen. Allah perintahkan untuk ibadah. Allah perintahkan untuk menghamba hanya pada Allah. Allah perintahkan untuk dakwah dan jihad, komitmen. Tekanan demi tekanan dihadapi Nabi, namun tidak menggoyahkan komitmen beliau terhadap dakwah. Ya.
Begitu pula godaan dunia dan tawaran manis. Ya, ini yang tadi saya baca ya. Sudah ada ternyata. Begitu pula godaan dunia dan tawaran manis kafir Quraisy tak mampu membeli dakwah dan akhirnya dari diri beliau. Ya. Tidak mampu membeli dakwah dan akhirat dari diri beliau. Ya Allah. Sekarang diiming-imingi miliar dolar doang. Qala ya ammu, Nabi bersabda, wahai paman, wallahi demi Allah, lau wada'u asyamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadal amr, agar aku meninggalkan urusan ini, urusan dakwah, hatta yudhirahu Allah, sampai Allah memenangkannya, au ahlika fihi, atau saya yang binasa dalam perkara ini, ma taraktuhu, niscaya aku tidak akan meninggalkan. Oke, sampai sini ya. Baik.